Halo guys, ini cerita pertama gue ya. Jadi gue mungkin kedepannya bakal mau sharing-sharing cerita tentang kehidupan gue, tentang apa yang ingin kalian ceritain, atau mungkin ada yang mau bisa request kita nge-podcast bareng boleh. Ya intinya lah, daripada kita gabut gitu ya kan, kita diam di rumah nggak ada kerjaan, ya lagi pandemi COVID-19 pas ya kayak gini lah. Mungkin kalian ngerasain lah gabutnya gimana dan kalian bingung mau harus ngapain kan. Gua kepikiran buat podcast gitulah. Barangkali kalian seneng gitu mendengarnya, atau ada yang merasakan hal yang sama kan, kita bisa bagi sharing cerita. Jadi nggak harus selalu kalian pendam. Jadi jujur aja nih, gue kan selama punya masalah selalu dipendam dan susah buat ngobrol ke orang tuh karena gue trauma. Pernah ya cerita ke orang, malah orangnya cerita ke orang lain terus dan nama gue jadi jelek. Ya sebenarnya ini juga sama sih, cuman gue lebih enak cerita gini gitu. Jadi lebih jelas langsung tahu dari orangnya. Begitulah, gue mulai aja deh ya ceritanya. Jadi gue hari ini mau cerita tentang broken home. Ya barangkali kalian ada yang merasakan sama dengan gue. Kalian broken home, kalian frustasi apa gimana, atau bingung memilih jalannya harus bagaimana. Mungkin ya kalian bisa ikut masukan atau apa. Jadi gue mau sedikit cerita lah, cerita pendek dulu aja ya. Jadi gue tuh bokap gue udah pisah dari gue SD. Awalnya tuh gue tahu bokap gue pisah punya anak tuh dari mama. Udah gitu diceritain lah semuanya. Itu keadaan gua umur masih, bukan ya nggak tahu lah umurnya masih berapa, cuman gua tahu waktu itu gua masih kelas 1 SMP dan gua belum ngerti apa-apa sama sekali. Ya gitu, hari demi hari gue jalani. Gue dikenalin sama istri barunya bokap. Gue diajak main. Udah gitu gue sempet tinggal sama bokap antara 1 bulan sampai 3 bulan, karena gue dari kecil kan emang deketnya sama bokap, jadi gak bisa gitu kalau jauh dari bokap. Makanya gue ikut milih bokap dulu, ikut tinggal 3 bulan. Selama 3 bulan itu keluarga di nyokap gue tuh ada yang gimana ya, gak setuju gue tinggal sama bokap. Karena ya begitulah pokoknya. Kalian juga pasti ngerti gimana lah rasanya seorang nyokap udah ditinggalin, terus sekarang bokap ngambil hak anaknya. Padahal bukan bokap yang ngambil hak anaknya, sebenarnya dari anaknya sendiri kan yang milih tinggal sama siapa. Cuman di sini gue bukan milih mau tinggal sama nyokap atau bokap, jadi gue milihnya netral, jadi bisa ke nyokap bisa, ke bokap bisa. Jadi sebelumnya tuh gue pernah tinggal di bokap, terus ya begitulah. Istrinya bokap yang baru tuh baik banget kalau bisa dibilang. Cuman istri bokap yang baru gue belum bisa nerimain gue tinggal di situ.
Jadi sempat ada clash bokap sama istrinya bokap yang baru, sampai gua pun harus pergi lagi dari rumah bokap. Udah gitu gua tinggal sama nyokap lagi, cuman gua gak nyaman di rumah itu. Kenapa? Karena udah keterlanjuran benci sama gua, karena gua udah gak pulang 3 bulan, gak pernah kontak, gak pernah apa. Sampai-sampai gua bingung harus gimana, karena gua bingung banget harus ngerasainnya, harus cerita ke siapa. Karena gua temen dekat juga masih, emang waktu masih SMA kan gua belum terlalu punya teman dekat buat cerita gitu. Jadi gua pendam, gua nangis, gue bingung harus gimana. Akhirnya hari demi hari pun udah dijalanin. Jadi gue mencoba ya tabah dulu aja. Gue mencoba sabar. Habis itu mulailah masuk SMA, dan di situ gue udah ngerti gue tinggal sama mama, gue harus dewasa, gue harus membela mama, harus membela keluarga. Karena di keluarga gue cuman cowok satu-satunya, yaitu gue. Jadi gue harus benar-benar kerja keras buat semua keluarga. Jadi harapan dari keluarga gue ya cuman gue, kalau buat cowok gitu. Dan kemudian sewaktu SMA, kelas 1 SMA, mamah gua dioperasi. Yang biasanya kan kalau dioperasi ya ada biaya lah ya, biaya buat ya semuanya lah gitu. Udah gitu sudah nyokap gua operasi, gua bayarkan pakai asuransi. Cuman yang gua kesal, asuransinya itu udah diblokir sama bokap gua, dan gua marah-marah di situ sama bokap, marah-marah. Akhirnya asuransi itu dibuka lagi, karena ya gua masih kesel aja gitu waktu itu. Sudah dioperasi, operasi udah selesai. Kemudian tahun demi tahun dijalanin lagi. Gua akur sama nyokap, gua akur sama bokap. Kemudian jadi tahun demi tahun tuh bokap gua tuh istilahnya nggak terlalu gimana ngebiayainnya, kadang telat bayar bulanan, kadang telat bayar apa-apa. Mungkin ya gue juga ngerti kondisi bokap gue gimana, cuman ya kan dia ada kewajiban untuk ngebiayain anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tuh gak mungkin kan didiemin atau apa ya. Jadi di situ masa-masa gue SMA tuh masa-masa ya mungkin lah sulit, atau gue kebanyakan berantem sama orang tua. Karena gue ya jujur aja, gue tuh sifatnya sensitif gitu. Buat kalau orang cerita apa tentang ya kehidupan gue yang aneh-aneh, gue bisa sensitif banget. Kemudian tahun demi tahun, akhirnya gue lulus dari SMA. Setelah gue lulus, kakek kesayangan gue, kakek yang dari mama itu meninggal. Gak ada penyakit, gak ada apa. Mungkin ya dia udah seharusnya, ya mungkin udah nggak mau, Tuhan tuh udah nggak mau lihat kakek gue capek, lihat harus ngurus itu, ngurus ini. Karena ya, semuanya yang diatur itu di keluarga tuh sama dia.
sama almarhum. Jadi ada masalah apa dia yang ngurus, apa-apa dia yang ngurus. Gue salut banget sama kakek gue, makanya gue apa-apa nurut ke dia. Sampai-sampai bisa gue disebut apa ya, cucu kesayangan lah. Cucu kesayangan karena gue emang cucu satu-satunya cowok di keluarga, dan gue tuh yang benar-benar harus dituntut jadi bekerja keras, harus sekolah yang benar. Kemudian ya kakek gue meninggal. Kemudian di situ ayah gue datang sama istri yang barunya. Di situ bokap gue nangis, bokap gue nyeselin semuanya, dan istri yang bokap gue tuh sampai nangis minta maaf karena udah bikin suasana dulu keluarga yang gak kondusif, atau ya intinya bokap sama istrinya tuh minta maaf. Ya udah minta maaf, habis gitu makin sini bokap gua tuh, aduh, gua nggak bisa ngebayangin waktu gua SMA sama waktu gua beres SMA tuh ekonomi gua jauh lebih meningkat gitu, jauh lebih diperhatiin, jauh banget. Sampai gua minta apa-apa juga ya dikabulin gitu. Ya walaupun gak langsung sih, ya cuman kalau dilihat dari ekonomi gua dulu sama sekarang, lebih enak ekonomi gue sekarang. Makanya gue salut sama bokap gue yang udah mulai sadar ya. Kemudian mungkin nyokap gue kesayangan almarhum. Jadi nyokap gue tuh ngerasa kehilangan banget kakek gue yang udah meninggal. Jadi dia nyari kesenangan lah ya, dan akhirnya nyokap gue pun nyari pasangan hidup, bertemulah sama satu orang. Dan nyokap gue tuh sangat cinta banget, kayaknya sangat sayang banget sama itu orang, sampai dia lupa bahwa dia tuh punya keluarga. Dia lupa bahwa dia tuh punya anak-anak yang harus diurusin atau apa. Mungkin ada cerita lain yang gak bisa diceritain, cuman ya intinya nyokap gue tuh lebih ngebela ke pacarnya yang ini dibandingkan dengan keluarga. Gue sempat kelas sama keluarga karena gue ngebela nyokap gue waktu itu, awal-awal ngebela nyokap gue karena ya emang nyokap gue waktu itu jarang pulang. Sesudah jarang pulang, gue nanyain ke nyokap gue, mah di mana? Kemudian gue telusuri, gue dalemi, oh ternyata nyokap gue di sini. Dan disitulah keluarga gue ngomong yang aneh-aneh tentang nyokap gue. Dan mulai disitu juga gue berantem sama keluarga, sampai gue kabur dari rumah. Gue ngekos, gue bayar kosan dari biaya uang jajan gue sehari-hari, dan gue cerita semuanya ke bokap. Tapi belum sampai masalah nyokap punya pacar yang baru ini. Jadi gue cuma cerita di rumah ada masalah, jadi gue pengen ngekos gitu. Bokap gue nggak setuju di situ gue ngekos, karena ya buat apa gitu, ngelebar-lebar uang kan, buang-buang uang. Ya gue tetap pada pendirian gue sendiri, dan akhirnya bokap gue juga mungkin udah capek ngingetinnya, ya mungkin ngebiarin gue ngekos, ngebiarin gue sendiri, mungkin biar gue tenang dulu gitu.
Sehabis itu kesini gue mulai sadar kok ada yang aneh gitu sama nyokap gue. Nyokap gue kemana-mana nggak bisa ditinggalin sama laki-lakinya ini. Laki-lakinya misalnya pergi kemana, nyokap gue harus ikut. Dan di situ gue merasa bingung gitu. Ya mungkin si laki-lakinya itu selalu di rumah, cuman dia nggak pernah nampakin ada peduli atau apa sama keluarga gue. Dia diam terus di ruang tamu, dia selalu kesini tiap hari tanpa nunjukin buat ke keluarga gue buat setidaknya ngobrol lah atau apa gitu. Kalau ngobrol ya ngobrol cuman ada yang kepentingan doang. Kemudian kesini gue cerita sama nenek gue cerita ke gue, dia udah pusing harus gimana katanya. Sampai keluarga gue juga semua nanyain itu gimana katanya, nyokap gue harus kayak gimana. Dan gue pun di situ harus mikir keras. Oh ya, ada cerita yang baru ceritain. Jadi gue tuh dulu punya ada rumahnya tuh daerah Harca Manik lah. Rumah itu dikontrakin kan, kebetulan dikontrakin ya nominalnya lumayan besar. Sudah gitu kemarin nyokap gue sakit pingsan karena kepikiran pacarnya itu mau pulang dulu ke Subang, cuman nyokap gue nggak mau ditinggalin. Nyokap gue nangis, nyokap gue pusing sampai pingsan berapa kali. Gue inisiatif lah, gue bawa ke rumah sakit karena ya di keluarga kan gitu rada sensitif sama pacar barunya nyokap. Jadi gue pergi antar ke rumah sakit. Ternyata nyokap gue tuh harus di CT scan. Cuman penyakitnya itu gak terlalu parah. Jadi dokter itu cuman bisa ngomong kemungkinan ini tumor di otak. Cuman gue percaya ini mah yang apa ya, bukan penyakit yang parah gitu. Jadi gue percaya, gue tekanin sama nyokap gue, ini bukan penyakit yang parah, ini bukan penyakit yang harus ngambil tindakan operasi. Dan yang bikin gue keselnya tuh apa, nyokap gue cerita ke teman-temannya kanker otak, dan nyokap gue tuh kekeh banget sama tuh penyakit. Gue terus-terusin marahin nyokap gue karena ya apa gunanya sih gitu ngeumbar penyakit yang orang lain gak mau penyakitnya itu. Ya walaupun emang ada hasil CT scan, tapi kan itu hasilnya masih bayang-bayang dan belum mungkin. Dan logikanya gini, kalau misalnya ini penyakit benar-benar parah, mungkin nyokap gue udah dikasih obat, mungkin nyokap gue harus apa kayak harus ngambil tindakan apa. Ini mah dari rumah sakit ini nggak ada sama sekali buat ngasih obat atau apa. Jadi di situ gue mikir, oh mungkin ini penyakit nggak terlalu parah. Bukan mungkin, emang gue mikirnya positifnya ke situ. Karena sepulang dari rumah sakit juga nyokap gue udah bisa beraktivitas seperti biasa. Ya cuman nyokap gue belum bisa aktif kayak biasanya, sehari 2 hari udah. Nah, yang bikin gue kesel tuh, yang biasanya nyokap gue sama pacarnya tuh sehari-hari barengan, kemana-mana bareng gitu, ini pas lagi sakit malah nggak ada. Lagi sakit malah nggak ada. Dan gue bingung di situ. Gue marah-marah ke cowoknya, ini kenapa nyokap gue lagi sakit gini lu nggak datang ke rumah gitu, malah kabur kemana lari. Akhirnya dari situ nyokap gue minta jatah rumah kontrakan yang di Arca Manik itu. Dan nominalnya lumayan besar sih. Udah gitu pas nyokap gue minta, gue mulai pikiran ya bukan seujon bukan apa,
Ya gue takutnya uang itu tuh dipakai sama pacar bokap gue. Masalahnya ini nominal bukan seberapa ya, bisa gue sebut ya sekitar 40, ada 40 lebih lah. Gue mikir ini uang harus digimanain. Kalau gue kasihin ke mama, ini uang bisa habis atau bisa dipakai enggak dipakai berobat enggak, tapi habis nggak tentu. Iya, gue mikir, gue rundingin sama keluarga semua, dan gue punya usulan bahwa uangnya itu disimpan di nenek gue. Jadi kalau nyokap gue perlu apa-apa tinggal minta gitu. Tapi nenek gue nggak mau karena itu kan haknya nyokap gue. Dan nenek gue tahu sendiri sifat nyokap gue gimana. Makanya nenek gue nggak mau ambil pusing. Ya udah, katanya kasihin, mau itu uang dia pakai apa, mau dipakai habis kayak gimana juga ya dia yang ngerasain lah, nggak apa-apa katanya. Ya udah, jalan terakhirnya uang itu bakal dikasihin ke nyokap gua nanti. Mau nanti uangnya ya pokoknya mau habis gimana juga dah, dia yang make gitu. Jadi nggak bisa protes ke orang-orang. Dari situ gua berantem sama nyokap gara-gara gua lebih milih. Jadi dari 40 itu tuh masih ada sisa lagi 80 nominal itu. Cuman logikanya gini, 80 juta itu kalau dikasihin semuanya, mau dipakai apa? Mau dipakai belanja, mau dipakai berobat? Kan gak mungkin, penyakit belum pasti gitu. Makanya gue langsung kasihin. Dan gue punya pikiran gue beliin mobil buat investasi. Jadi kalau ada apa-apa nanti, jadi tinggal jual mobilnya itu. Nggak, gimana ya? Jadi biar uang nggak pasti, nggak, atau ya istilah Sundanya mah beak tepuguh lah. Jadi kita ngasihin dulu ke nyokap gua, gua ngasihin mobil itu, ngusulin buat dibeliin mobil, dan bokap gua setuju buat dibeliin mobil. Cuman pro kontranya di sini, emang sih kondisinya nyokap gua lagi sakit, misalnya nanti ada tindakan operasi atau apa, ya ngambilin dari uang kontrakan itu ya. Cuman nggak mungkin lah gitu, keluarga juga nggak setujuin buat operasi atau ambil tindakan yang harus masuk ICU kan. Kemungkinan umurnya itu kecil, kemungkinan selamatnya juga kecil, karena ini berhubungan sama otak kan ya penggerak dari segalanya lah. Udah gitu, sesudah gue ambil pikiran buat beli mobil, ya gue juga sebenarnya salah. Cuman pas nyokap gue ngerasa ya mungkin nggak diperhatiin sama anaknya atau gimana, padahal ya bukan gue itu kan, gue nganterin, gue apa-apa ngurus nyokap gue, sedangkan pacarnya malah yang jauh-jauhan di sana, malah nggak peduli sama gue, sama nyokap, sama semuanya. Dan nyokap malah lebih milih pacarnya itu. Ya udah, gue ikhlasin, ya udah, nggak apa-apa. Kayak gitu, gue mulai udah berpikiran, ya udah, gue ambil jalan. Akhirnya gue lebih milih untuk menyimpan uangnya dulu sampai semua kondisi baik-baik aja. Singkat ceritanya, langsung, karena gue belum pernah cerita ke bokap, gue ceritain semua masalahnya. Masalah nyokap gue tinggal sama laki barunya nyokap gue, pokoknya semuanya deh.
gue ceritain, gue nangis, gue luapin semuanya ke bokap gue. Bokap gue ngerti semuanya. Dan ya akhirnya sekarang kondisi keluarga lagi nggak kondusif dan semuanya. Dan gue di sini tugasnya ya harus meluruskan semuanya. Jadi jangan sampai ada perbedaan pendapat lah di keluarga gitu. Yang paling gue bingungin itu, gue harus bingung buat ngelurusinnya di keluarga, karena yang bertanggung jawab di sini gue, yang ngurus segala macamnya gue. Ya pokoknya segitu dulu aja dah cerita dari gue. Mungkin lain kali kita bisa cerita lagi. Ini sekedar pembuka cerita aja, jadi bisa tahu cerita kedepannya tuh, jalan cerita ke depan gue gimana. Jadi ngerti gitu ya masalah yang gue hadapin. Kalau misalnya gue ceritain masalah broken home atau apa, ya inilah cerita awalnya gitu. Jadi gue nanti nggak akan bahas lagi apa-apanya. Jadi gue tinggal ceritain gimana rasanya seorang anak broken home. Ya mungkin bisa lah nanti kita sharing-sharing ya. Mungkin segini dulu cerita dari gua. Jangan lupa di like, jangan lupa juga didengar ya sampai akhir, oke? Terima kasih buat semuanya yang udah ngedengar. Maaf udah buang-buang waktu kalian. Maaf alur ceritanya juga masih maju mundur atau belum pasti, karena gua ya maklum lah baru mulai podcast gini. Ya intinya terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.